Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Planemy Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita. Namanya Better, alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan pertama bulan Januari 2023. Berita pertama adalah berita tentang Dewan Keamanan PBB yang menggelar pertemuan darurat. Teman-teman, Dewan Keamanan PBB menjadwalkan pertemuan darurat pada Kamis 5 Januari 2023 atas permintaan Palestina dan negara-negara Islam dan non-Muslim lainnya menyusul kunjungan Menteri Ultranasionalis Israel ke Kompleks Masjid Al-Aqsa. Palestina memandang kunjungan Ben-Gvir sebagai provokasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan eskalasi konflik yang berbahaya. Tindakan Ben-Gvir menuai kecaman keras di seluruh dunia dengan Mesir, Jordania, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab bergabung dengan Palestina dalam mengutuknya. Ben-Gvir terlihat mengunjungi situs tersebut pada Selasa 3 Januari 2023 di bawah pengamanan ketat. Menteri sayap kanan ekstrem di pemerintahan baru Israel itu sudah lama menyerukan agar ada akses bagi umat Yahudi yang lebih besar untuk berdoa ke tanah suci itu. Kelompok ekstrem sayap kanan Israel berusaha mengubah status quo itu dengan mengizinkan pemeluk Yahudi berdoa di masjid tersebut meskipun ada penolakan dari banyak umat Yahudi ultra-ortodoks dan larangan dari para rabi terkemuka. Berita kedua adalah berita tentang Fumio Kishida dan Joe Biden. Teman-teman, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan rapat dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Gedung Putih pada 13 Januari 2023. Gedung Putih dalam keterangan pada Selasa 3 Januari 2023 menjelaskan di antara isu yang akan dibahas kedua pemimpin adalah masalah nuklir Korea Utara, perang Ukraina, ketegangan Taiwan dengan China, dan sebuah kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Jepang adalah mitra strategis Amerika Serikat di Asia. Amerika Serikat menentang naiknya pengaruh China di tengah uji coba nuklir oleh Korea Utara dan menjelaskan bahwa senjata nuklir sebagian besar membuat was-was sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan. Berita ketiga adalah berita tentang pertumbuhan ekonomi Taiwan. Teman-teman, Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang pada Rabu 4 Januari 2023 mengutarakan rencana untuk memberikan uang senilai hampir 200 US dollar atau 3,1 juta rupiah kepada setiap warga negaranya pada tahun ini. Su mengatakan pertumbuhan ekonomi Taiwan harus dirasakan oleh setiap orang. Taiwan terkenal dengan produsen semikonduktor terbesar. Semikonduktor itu digunakan untuk kendaraan, ponsel pintar, hingga jet tempur. Ekonomi Taiwan cenderung stabil selama pandemi COVID-19 yang ditolong dengan masih tingginya permintaan chip dari konsumen elektronik karena banyak orang yang bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19. Berita keempat adalah berita tentang Putin yang kirim rudal jelajah hipersonik Zircon baru ke Atlantik. Teman-teman, Presiden Vladimir Putin mengirim fregat ke Samudra Atlantik yang dipersenjatai dengan rudal jelajah hipersonik generasi baru Zircon pada Rabu 4 Januari 2023. Ini merupakan sinyal ke barat bahwa Rusia tidak akan mundur atas perang di Ukraina. Tugas utama pelayaran itu adalah untuk melawan ancaman terhadap Rusia dan menjaga perdamaian dan stabilitas regional bersama dengan negara-negara sahabat. Menurut layanan riset Kongres Amerika Serikat tentang senjata hipersonik mengatakan bahwa senjata negara lain selain Rusia, Amerika Serikat, dan China juga sedang mengembangkan senjata hipersonik termasuk Australia, Prancis, Jerman, Korea Selatan dan Utara, dan Jepang. Berita terakhir adalah berita tentang Xi Jinping dan Ferdinand Marcos Jr. Teman-teman, Presiden China Xi Jinping menerima kunjungan timbalannya dari Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Beijing pada Rabu 4 Januari 2023.
Kedua negara sepakat membentuk saluran komunikasi langsung antara Kementerian Luar Negeri mereka atas Laut China Selatan untuk menangani perselisihan secara damai. China dan Filipina berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak setelah Manila mengajukan putusan arbitrase 2016 yang membatalkan klaim ekspansif Beijing di Laut Cina Selatan. Usai pertemuan Xi dan Marcos, menurut pernyataan bersama pada Kamis 5 Januari 2023, China dan Filipina menandatangani 14 perjanjian bilateral yang ditujukan untuk meredakan ketegangan keamanan dan meningkatkan kerjasama ekonomi. Kedua belah pihak juga memperbaharui kesepakatan tentang Belt and Road Initiative strategi khas Xi Jinping dalam investasi infrastruktur luar negeri. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya, sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @dona_marianda. Jangan lupa follow akun saya juga di tip.tv dan blog saya di zonadona.com. Sampai jumpa lagi. Thank you.